Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Setari. Di video kali ini aku ingin share mengenai kisah keajaiban sholawat, yaitu sholawat Tibbil Qulub. Seperti apa kisahnya? Simak terus videonya ya. Ini adalah kali kedua aku share tentang kisah keajaiban sholawat Tibbil Qulub atau sholawat syifa, atau dalam bahasa Indonesianya sholawat obat. Nah, jadi sebelumnya aku tuh udah pernah bikin video tentang sholawat Tibbil Qulub. Nah, karena sholawat Tibbil Qulub ini salah satu fadilahnya adalah menyembuhkan, adalah sebagai obat. Nah, kalau yang di video sebelumnya itu aku bikin testimoni kisah keajaiban sholawat yang berkaitan dengan menyembuhkan hati. Nah, kalau yang di video kali ini aku ingin berkisah atau menceritakan tentang keajaiban sholawat Tibbil Qulub dalam menyembuhkan penyakit fisik atau penyakit badan. 2 hari yang lalu saat aku bangun tidur itu aku mengalami sakit yang luar biasa di bagian atas paha sampai ke kaki. Itu sakit banget, gak tahu kenapa, itu kayak kena strum gitu loh. Nah, saat itu aku kayak udah, ya Allah ini sakit banget gitu. Nah, langsung aku ingat tentang sholawat Tibbil Qulub. Ya, bacaannya sholawat Tibbil Qulub itu seperti ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Tibbil Qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, aku lebih suka melantunkannya dalam irama seperti itu karena itu udah sholawat yang sangat sering dibacakan di langgar-langgar di musola-musola sebelum akan melaksanakan sholat berjamaah. Nah, jadi aku baca sholawat Tibbil Qulub itu dan alhamdulillah beberapa menit kemudian rasa sakit itu langsung hilang. Masya Allah. Dan ini juga bukan kali pertama aku mengamalkan sholawat Tibbil Qulub saat aku mengalami kesakitan. Sebelumnya aku juga pernah, waktu itu nyeri banget di bagian dada gitu ya, di bagian kayak paru-paru gitu mungkin. Nah, saat itu nyeri banget dan aku langsung sholawatin sholawat Tibbil Qulub. Dan alhamdulillah beberapa menit kemudian alhamdulillah sembuh gitu. Jadi apa ya, sholawat Tibbil Qulub ini benar-benar salah satu fadilahnya adalah menyembuhkan baik itu penyakit yang berhubungan dengan fisik maupun dengan batin kita ataupun dengan hati kita gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi sakit, kemudian lagi resah hatinya, kalian bisa mengamalkan sholawat Tibbil Qulub ini. Bukan berarti kita gak percaya sama dokter gitu ya, bukan seperti itu. Tapi saat kita merasakan sakit, langsung kita ingat sholawat ini gitu. Jadi kita langsung berdoa kepada Allah minta kesembuhan melalui tawasul dengan baca sholawat Tibbil Qulub. Nah, bukan berarti kita nggak percaya dokter. Nah, waktu itu aku juga pernah waktu itu sakit banget, kemudian beli obat. Nah, sebelum minum obat aku biasain untuk baca sholawat dulu. Sama halnya juga saat aku biasanya mijetin atau ngerokin ibu aku. Misalnya orang tua aku lagi masuk angin gitu ya, biasanya kan kita lebih suka kerokan gitu. Nah, sambil ngerokin badannya beliau, nah aku biasain dalam hati itu baca sholawat Tibbil Qulub. Dan alhamdulillah gitu loh, kalau kita baca sholawat gitu kan, dan kita minta kesembuhan, insya Allah Allah pasti sembuhkan gitu. Nah, jadi apa ya, rugi gitu loh kalau kita lagi sakit kemudian kita ingin kesembuhan, rugi kalau kita nggak pakai sholawat Tibbil Qulub ini. Bacanya saat kapan? Nah, bacanya bisa saat teman-teman misalnya sakit di bagian tangan gitu ya. Nah, sambil megangin tangannya itu kita baca sholawatnya Tibbil Qulub tadi gitu. Atau boleh juga sholawat-sholawat yang lain, misalnya nggak hafal, boleh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sambil berdoa kepada Allah minta kesembuhan dari bagian yang sakit tersebut. Jadi aku biasanya ngebiasain hal itu gitu sebelum minum obat, sebelum pergi ke dokter. Jadi minta kesembuhan ke Allah dulu melalui baca sholawat. Atau bisa juga sholawat Tibbil Qulub ini berdasarkan salah satu referensi yang pernah aku baca, kita bisa mengamalkannya setiap hari saat subuh ataupun saat setelah asar. Nah,
salah satu fadilahnya yaitu tadi untuk menyembuhkan penyakit-penyakit dalam diri kita gitu. Kita bisa baca setiap harinya tanpa menunggu harus sakit dulu gitu. Jadi sholawat ini bisa diamalkan setiap hari saat subuh ataupun saat asar sebanyak 100 kali. Seperti yang aku bilang tadi, bahwa sholawat tibil qulub ini bukan hanya menyembuhkan fisik aja, bukan hanya menyembuhkan penyakit badan aja, tapi juga insya Allah menyembuhkan penyakit hati gitu, rasa resah dalam hati kita. Karena aku juga biasain gitu ya, misalnya aku lagi gelisah atau apa, baca sholawat tibil qulub ini, dan alhamdulillah berangsur-angsur hati kita itu akan menjadi tenang gitu. Nah, kalau hati kita menjadi tenang, maka insya Allah masalah segede apapun, sebesar apapun, insya Allah kita bisa menghadapinya. Oh iya nih, sebelumnya ada yang ketinggalan dan belum sempat aku rekam videonya, jadi aku buat audionya aja ya. Jadi buat teman-teman, terutamanya buat kalian yang perempuan, nah sholawat tibil qulub ini bisa kita amalkan sambil kita lagi perawatan diri atau kita misalnya lagi skincarean. Karena itu aku terapin, aku amalin. Jadi setiap aku skincarean itu aku biasain sambil baca sholawat tibil qulub ataupun sholawat yang lain. Jadi ya kita sambil berdoa kepada Allah supaya diberikan badan atau fisik yang baik gitulah ya. Dan juga aku juga pernah nerapin saat aku pingin diet. Nah jadi waktu itu aku pernah nafsu makannya itu sangat-sangat brutal sekali. Nah oleh sebab itu aku berdoa sama Allah dan juga diawali dengan sholawat, berdoa kepada Allah agar nafsu makan aku itu bisa dikendalikan gitu. Nah alhamdulillah Allah kabulin tuh. Jadi nafsu makan aku tuh kayak yang gak separah sebelumnya gitu. Jadi alhamdulillah ngefek juga ke badan aku sehingga gak terlalu gemuk ataupun kayak yang obesitas gitu ya. Jadi kan supaya kita lebih sehat lah, intinya kayak gitu. Itu tadi kisah keajaiban sholawat tibil qulub yang pernah aku alami, dan semoga bermanfaat videonya. Dan mohon maaf ya kalau kalian mendengar ada suara-suara petir ataupun suara hujan yang deras, karena memang cuaca di luar itu lagi hujan deras dan juga ada petir juga. Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Oke, cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya insyaallah. Jangan lupa follow Instagram aku di @dinapuc13_ dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, amin insyaallah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.